itu pasti ada yang namanya rekomendasi. Ya. Ya, rekomendasi ini adalah memberikan suatu warning ya. Ada kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen periode 1 tahun tersebut. Nah, rekomendasi ini seharusnya itu adalah direview oleh si Dewan Komisaris. Pertanyaan saya, sampai seberapa jauh kualitas pengawasan daripada Dewan Komisarisnya holding? Nah, betul. Ya. Mohon maaf kalau saya salah sedikit. Bukankah di berita banyak muncul tentang bahwa Ahok sebenarnya sudah banyak memperingatkan, ya kan, sudah banyak memberikan nasihat-nasihat dan warning lah istilahnya, dan cukup keras. Namun kenyataannya ini tetap terjadi. Ini sebenarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan akuntan di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Jumpa kembali dengan saya Fidelis Arastyo Andono dari IAI Wilayah Jawa Timur. Kita bertemu kembali di podcast dari IAI Wilayah Jawa Timur, IAI Knowledge Sharing. Podcast yang akan menambah pengetahuan dan wawasan rekan-rekan akuntan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tragedi atau bukan tragedi atau peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Korupsi yang cukup mengejutkan kita semua yang terjadi di Pertamina. Dan sudah bersama saya di sini ada Pak Bey Hartono. Selamat datang Pak Bey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Pak Bey. Pak Bey ini selaku Dewan Pembina di IAI Wilayah Jawa Timur. Nah, Pak Bey Hartono, rasanya kita sama-sama pakai baju warna gelap. Karena ya boleh dibilang agak bersedih ya Pak ya, karena peristiwa yang luar biasa ini. Kalau kita mendengar dari berita betapa kemudian ada oplosan BBM. Yang mestinya untuk round 92, pembeliannya untuk round 92, tapi ternyata yang dibeli round 90. Di sisi yang lain, minyak mentah kita terpaksa diekspor karena alasan spesifikasi dan nilai ekonomis yang tidak sesuai. Padahal untuk kebutuhan kilang minyak kita sendiri, kita terpaksa harus impor. Pak Bey, ini kalau kita kemudian melihat lebih jauh, apa yang terjadi Pak Bey dengan kondisi seperti ini? Mari kita coba kita lihat dari sisi tata kelola Pak Bey. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Bey? Ya, ini saya mewakili sebagian besar rakyat Indonesia yang sangat sedih sekali. Ya, sudah kesekian kalinya ada masalah fraud di Pertamina. Ya. Artinya pada saat Pertamina masih di zamannya Presiden Soeharto, ya, itu di bawah pimpinan Pak Ibnu Sutopo itu juga terjadi fraud. Ya, betul, masih ingat. Ya. Kemudian mungkin bisa agak lebih mendekat ke mic Pak. Ya. Kemudian waktu masuk ke reformasi, ya, dari Orde Baru dulu masuk reformasi. Itu terjadi lagi, ya. Jadi sudah sekian kalinya, ya. Kenapa kok berulang kali terjadi, ya? Jadi saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nino. Ada apa tata kelola di Pertamina, ya. Dan yang terakhir ini peristiwanya ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun, ya, tapi 5 tahun. Betul, mulai dari 2018. 2018, ya Mas Ino. Sampai 2023. Ya, gimana? Saya sebagai salah satu pemerhati masalah audit, ya, saya juga sedih, tapi juga
Pengen tertawa. Apa ini kok? Menarik, ada sedihnya, ada pengen tertawanya nih Pak Bey. Loh kenapa kok masih sering terjadi seperti ini? Ya. Apakah tidak pernah dilakukan suatu evaluasi yang luar biasa? Sedangkan secara organ, ya, yang namanya Pertamina itu organnya itu sudah luar biasa. Di atas sekali itu adalah pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Government of Republic of Indonesia. Ya. Kita tahu siapa yang di sana. Ya. Kemudian ada BUMN Holding. Migas, minyak dan gas. Ya. Kemudian baru masuk Pertamina. Sebagai suatu korporasi PT. Ya. Berarti dua di atas ini adalah dua lapisan. Dua lapisan. Ya. Nah kemudian Pertamina sendiri itu organnya itu ada 3. Pemegang saham yang nanti dimunculkan pada saat shareholder meeting atau RUPS, rapat umum pemegang saham. Kemudian ada yang namanya Dewan Komisaris. Ya. Di mana Dewan Komisaris itu bertanggung jawab pengawasan seluruh aktivitas daripada Pertamina. Saya katakan mengapa seluruh aktivitas, karena Pertamina ini adalah holding. Ada di bawahnya itu subholding. Ya. Nah mungkin ini bisa minta tolong supaya rekan-rekan juga bisa diduduk. Nah ini Pak. Ya, Pak Mas Nino. Tadi yang saya katakan, di atas sekali itu ada pemerintahan Republik Indonesia. Government of Republic of Indonesia. Ya, kita tahu siapa yang ada di sana itu ya. Kemudian di bawahnya itu holding BUMN Migas. Ya. Lalu baru Pertamina Holding. Ya. Nah, di Pertamina sendiri itu ada 3 organ seperti yang saya katakan tadi. Ya. Pertama itu ada pemegang saham. Di mana pemegang sahamnya itu adalah seluruhnya adalah dari pemerintah, tidak ada dari non pemerintah, ya. Kemudian ada Dewan Komisaris di situnya. Ya. Dewan Komisaris itu punya tugas utama adalah melakukan pengawasan seluruh aktivitas Pertamina, di mana Pertamina itu juga punya subholding, ya. Ya, kalau kita di sini ada kelihatan ya. Ada Pertamina Hulu Energi, Pertamina Pertamina Kilang, Pertamina Internasional, Pertamina Patraniaga, terus ke bawahnya. Bawah lagi. Kemudian ada Pertamina Power Indonesia, ada Pertamina Gas Negara Tbk, kemudian ada PT Pertamina International Shipping. Ya. Sekarang yang jadi isu, tolong dikembalikan. Yang kedua tadi, ya. Yang jadi isu keras itu adalah PT Pertamina Patraniaga. Nah, di situ, ya. Di mana angka yang beredar, fraud yang terjadi, ya. Tadi Mas Nino mengatakan 2018 sampai 2023, 5 tahun. Itu rata-rata tiap tahun 193, sekian triliun. Ya. Luar biasa. Ya. Itu yang Mas Nino saya menjadi sedih, prihatin sekaligus geli. Dengan struktur yang demikian ketat. Mengapa kok masih istilahnya Surabayaan itu kecolongan gitu ya. Nah gitu ya. Betul. Sebagaimana kita juga tahu bahwa ada Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Itu juga mengulas tentang ada fungsi Dewan Komisaris di situ dan ada fungsi Dewan Direksi di situ. Kemudian kita, karena ini terkait dengan Pertamina itu adalah BUMN, masih ada lagi Undang-Undang BUMN. Terbaru Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Di mana juga diulas kembali tentang fungsi
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kemudian juga dipaparkan secara jelas tentang prinsip-prinsip tata kelola. Iya. Rasanya sebenarnya instrumen yang dimiliki sudah cukup lengkap ya Pak ya, Bey ya. betul. Tapi mungkin Pak Bey bisa memberikan gambaran atau pencerahan. Sebenarnya Dewan Komisaris, Dewan Direksi itu seperti apa Pak Bey? Gini Mas Nino ya. Saya akan mendekati dalam sistem pengendalian manajemennya. Oke. Ya. Jadi pertama itu ada Dewan Direksi. Ya. Kemudian ada Dewan Komisaris dan di atasnya lagi itu adalah pemegang saham. Ya. Dalam sistem atau konsep sistem pengendalian manajemen atau SPM, ya, maka apa yang dilakukan oleh Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris itu adalah based on tujuan-tujuan strategis yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Ya. Nah sekarang karena kita bicara strategis berarti kita harus bicara masalah operasionalnya. Ya. Betul. Operasionalnya ini saya bagi adalah per tahun. Ya. Fungsi pengawasan daripada Dewan Komisaris. Ya. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN yang ada, mereview dan menyetujui anggaran serta rencana kerja dari PT Pertamina setiap tahun. Nah, itu kewenangan penuh daripada Dewan Komisaris. Ya. Oke. Kemudian juga melakukan pengawasan. Proses untuk mencapai rencana kerja atau program atau anggaran tersebut. Ya. Dan pada akhir periode juga ada pengawasan yang dari pihak ketiga. Ya. Baik itu dari kantor akuntan publik, kemudian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, ya. Semuanya itu dilakukan secara rutin berperiodik. Ya. Nah, hasil-hasil daripada laporan pengawasan itu harus direview oleh Dewan Komisaris. Betul. Ya, betul. Dalam fungsinya sebagai pengawas daripada PT Pertamina. Ini kita bicara masalah holdingnya dulu ya. Holding dulu. Oke. Kita berangkat dari holding dulu. Holding dulu. Ya. Nah, apa yang menjadi pengawasan atau audit atau laporan audit daripada kantor akuntan publik dari auditor independen maupun BPK, itu pasti ada yang namanya rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini adalah memberikan suatu warning ya. Ada kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen periode 1 tahun tersebut. Nah, rekomendasi ini seharusnya itu adalah direview oleh si Dewan Komisaris. Dilaksanakan artinya Pak ya? Yang melaksanakan Dewan Direksi. Dewan Direksi. Ya. Tapi hasil pelaksanaan daripada rekomendasi itu harus direview oleh Dewan Komisaris. Nah, ini akan berjalan secara berulang. Sehingga menjadi suatu sistem pengawasan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya kira munculnya fraud-fraud itu akan bisa dieliminasi sampai pada titik yang dapat dikendalikan. Kita nol tidak mungkin, Ya. Nah, itu di situ Mas Nino. Nah, kemudian yang kedua, mau izin saya lanjutkan ya. Yang kedua, kita tadi bicara holding, ya. Nah, saya akan masuk kepada subholding. Salah satunya adalah PT Pertamina Patraniaga yang sekarang lagi gaduh. Betul. Ya, yang lagi paling gaduh adalah PT Pertamina Patraniaga. Itu betul. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu?
pertanyaan saya, sampai seberapa jauh kualitas pengawasan daripada Dewan Komisarisnya holding? Betul. Iya. Mohon maaf kalau saya salah sedikit. Bukankah di berita banyak muncul tentang bahwa Ahok sebenarnya sudah banyak memperingatkan, Iya. ya kan sudah banyak memberikan nasihat-nasihat dan warning lah Iya. istilahnya dan cukup Oke. keras. Iya. Namun kenyataannya ini tetap terjadi. Ini sebenarnya bagaimana ini Pak B? Nah ini saya sudah mulai geli lagi nih. Geli lagi gitu ya Pak. Iya. Iya. Nah sebagai apa namanya yang sehari-hari berkecimpung di pengawasan. Iya. Betul. Sebenarnya secara internal Pertamina itu di samping Dewan Komisaris juga ada yang namanya audit internal. Betul. Ya. Kemudian Dewan Komisaris itu juga dapat melaksanakan pengawasannya melalui unit audit internal Pertamina dengan dia membentuk yang namanya komite audit. Ya, komite audit. Apa-apa yang dinilai oleh Dewan Komisaris bahwa ada kelemahan dalam sistem pengawasan sesuai dari rekomendasi dari para auditor eksternal tadi BPK sama kantor akuntan publik itu dititipkan kepada program kerja tahunan daripada audit internalnya Pertamina. Nah, di situ nanti akan direview oleh Dewan Komisaris melalui komite auditnya. Nah, dengan demikian sebenarnya sudah ada garis garis merah ya, benang merah ya, antara pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh unit internal di Pertamina itu sendiri. Oke. Ya, itu Mas Nino. Ya, ini strukturnya seperti itu bangunnya atau arsitekturnya ya kalau kita bilang itu pengawasannya seperti itu. Berarti sebenarnya apakah ini kalau orang awam melihat ya Pak B ya, apakah benar bahwa sebenarnya komisaris PT Pertamina itu mestinya bisa bertindak atau mengawasi secara langsung atau apapun lah kepada PT Pertamina Patraniaga? Apakah seperti itu? Karena kan ini Pertamina Patraniaga adalah subholding dari Pertamina. Iya. Secara entitas hukum, ya, itu adalah entitas yang berbeda. Ya. Antara Pertamina Holding dengan Pertamina Patraniaga selaku subholding. Ya. Tapi dalam konsep sistem pengendalian manajemen, itu ada suatu garis-garis yang namanya garis putus ya. Iya, betul. Ya, garis putus. Itu tadi yang saya sampaikan Mas Dino. Si komisaris bisa menitipkan mana-mana yang menjadi fokus pengawasan pada periode 1 tahun melalui program kerja pemeriksaan tahunan PKPT dari audit internal Pertamina. Nah, di situ. Kemudian unit audit internal Pertamina itu dia bisa masuk kepada subholding PT Pertamina Patraniaga. Mengapa? Ada 2. Pertama, pemegang saham mayoritas dari PT Pertamina Patraniaga lebih dari 99,99% itu adalah holding Pertamina. Betul sekali. Ya. Secara akuntansi kita bisa mengatakan bahwa harusnya secara akuntansi ya, Pertamina Holding itu bisa intervensi masuk ke PT Pertamina Patraniaga. Sebagai pihak yang punya pengendali ya Pak ya? Pengendali. Ya kan, sebagai pihak pengendali, betul. Intervensinya di sana. Intervensinya di sana. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu dilakukan dengan baik, ya,
Jadi kembali kepada tata kelola tadi, Iya. di mana fungsi-fungsi daripada organ di dalam organisasi itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tanggung jawabnya. Saya kok yakin bahwa itu tidak akan terjadi, atau kalau terjadi ya sangat minim sekali masalah fraud itu. Sangat minim atau bisa dideteksi sedini mungkin. Sedini mungkin. Nah itu, nah di situ Mas Nino. Sehingga ada dua hipotesis saya masalah ini ya. Pertama masalah kualitas daripada para penanggung jawab daripada organ-organ itu satu. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengenal adanya konspirasi. Iya, iya. Yang istilahnya kita itu kalau di istilah akuntansi itu adalah fraud yang berjamaah. Fraud yang berjamaah. Terorganisir, terstruktur. Iya, terstruktur ya. Betul. ini saya baru hipotesis saja ya. Karena ini dibutuhkan suatu audit khusus ya. Untuk menyatakan bahwa apa hipotesa yang saya bangun tadi terbukti atau tidak gitu ya. Tapi menarik sekali Pak Bey, dari hipotesis yang dibangun oleh Pak Bey tersebut, ini semakin menunjukkan sebenarnya bahwa kalau begitu belajar dari apa yang terjadi di PT Pertamina dan PT Pertamina Patraniaga, rasanya struktur saja tidak cukup, struktur tata kelola saja, padahal di situ ada transparansi dan seterusnya. Ada hal lain sepertinya. Dan kalau kita ingat di elemen pengendalian internal yang dipaparkan oleh Koso, elemen pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Dan sepertinya ini punya peran yang sangat penting jadinya Pak Bey ya, terutama terkait dengan dua hipotesis yang tadi Pak Bey sampaikan. Saya kira itu tepat sekali ya Mas Nino. Hipotesis saya yang pertama tadi kan masalah SDM. Betul. Ya. Di internal control atau pengendalian internal dari Koso ya. Itu yang pertama, itu komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian. Betul. Nah, di lingkungan pengendalian itu yang menjadi pilar utama itu adalah sumber daya manusianya. Ya. Mulai dari pemilik, kemudian pengawas, berarti itu dewan komisaris, lalu manajemen, ya, dan seluruh pelaku di dalam korporasi itu sendiri. Ya. Jadi ini berlandaskan suatu integritas. Ya, integritas. Kemudian yang kedua itu adalah code of conduct. Code of conduct. Ya, code of conduct. Nah, itu yang saya sampai sekarang itu tidak habis pikir. Ya. Apakah ini ada atau tidak ada di lingkungan Pertamina dan holdingnya PT Pertamina Patraniaga? Ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, ya? Atau ada tetapi tidak baik. Ya, tidak baik itu berarti toolsnya yang tidak baik ya. Nah, itu Mas Nino yang ya. Bukankah di BUMN kita ada yang namanya akhlak? Iya. Ya kan, artinya yang singkatan. Nah, berarti kalau seperti itu Pak Bey, SDM menjadi penentu kunci ya Pak Bey ya. Artinya boleh saja kita membangun sistem pengendalian internal itu dengan sedemikian bagus, dengan struktur yang sangat lengkap, instrumen yang juga lengkap, namun pulang kembali para pelakunya adalah manusia-manusia itu sendiri. Iya. Betul Pak Bey ya. Iya. Sehingga ya ini mungkin kalau boleh dibilang ini pelajaran yang bisa kita tarik, saya kira Pak Bey ya, pelajaran yang kita bisa tarik dari kasus atau korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga ini, bahwa rasa-rasanya sistem sebagus apapun itu akan bobol manakala manusia yang menjalankannya tidak punya integritas. Begitu ya Pak Bey ya rasanya ya. Nah, saya kira itu pelajaran yang kita bisa tarik Pak Bey, pelajaran yang sangat berharga. Karena
Boleh saja konsep terkait dengan tata kelola ini Iya. berkembang luar biasa. Hmm. Kita juga dibantu software dan yang macam-macam. Semuanya berpulang lagi kepada SDM, SDM. para pelakunya, mulai dari Iya. eksekutif, pengawas, semua pihak. Iya. Saya kira begitu. Saya tambahkan, ya. Kita tadi sudah berbicara panjang lebar mengenai tata kelola. Betul. Ya. Itu salah satu tools daripada pengawasan di suatu korporasi. Ya. Sangat lebih baik lagi, ya. Kalau ditambah 2 tools. Yang pertama itu adalah internal control. Yang ketiga itu adalah risk management. Risk management. Ya. Oke. Jadi ada 3 komponen. Sebagai tools untuk saya memakai istilah pengendalian, ya Mas Nino ya. Karena bedanya kalau pengawasan itu hanya mengawasi aja sudah selesai. Iya. Ya. Kalau pengendalian setelah mengawasi kemudian menemukan sesuatu membuat rekomendasi. Nah, saya lebih cenderung kepada pengendalian. Ya. Nah, 3 tools tersebut, pertama ada tata kelola, ya. Yang kedua adalah internal control. Yang ketiga itu adalah risk management. Ini dijalankan secara simultan dalam satu periode yang sama. Ya. Nah. Dan ini adalah sebenarnya tools daripada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan. Ya, ini toolsnya 3. Tadi kita sudah sebut masalah tata kelola, sekarang masalah internal control. Dewan Komisaris ini tidak hanya mengawasi masalah tata kelola. Dia harus mampu untuk mereview, ya, atau mengevaluasi internal control. Internal control ini menurut Koso, tadi Mas Nino katakan, ada 2 hal pokok. Atau saya sebut 3 hal pokok ya. Yang pertama, dengan adanya internal control yang baik, ya, maka ada suatu jaminan bahwa tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham itu akan dapat dicapai. Kemudian yang kedua, dengan internal yang kontrol yang baik, itu akan menghasilkan informasi keuangan dan akuntansi yang akurat, yang kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi ini itu adalah pengambilan keputusan yang yang baik, ya gitu. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya yang terkait betul dengan masalah PT Pertamina Pataniaga. Ini adalah menjaga dan mengamankan kekayaan perusahaan. Nah, yang ketiga ini, ini. Jadi internal control yang baik itu adalah akan bermanfaat pada hal tersebut. Nah, siapa yang melakukan review? Ini adalah tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan tugas review internal control kepada komite-komite yang ada. Komite audit, bisa gitu, atau bisa kepada kantor akuntan publik yang di-hire atau pada BPK. Kemudian berikutnya yang ketiga, risk management. Ya. Setiap langkah itu akan ada risiko. Ya. Nah, risk management ini memang didesain untuk memperkecil dampak daripada risiko-risiko yang mungkin timbul pada saat perjalanan suatu korporasi atau perusahaan untuk menuju pada tujuan yang sudah ditetapkan. Ini juga tugas daripada Dewan Komisaris. Jadi dalam Undang-Undang PT maupun Undang-Undang BPN,
tugas Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan itu tidak sempit seperti itu. Betul. Ya, betul, tidak seperti yang dia katakan pengawasan. Tetapi ini ada harus secara komprehensif. Betul. Ya. Artinya betul-betul berjalan secara komprehensif Ya. demi tidak hanya pengamanan kekayaan perusahaan, tapi juga kemajuan. Ya. Perusahaan. Nah, juga kalau saya boleh tambahkan, 3 tools itu harus dilakukan secara stimulus. Gitu Mas. Ya, dan juga yang paling utama adalah kualitas daripada SDM. Oke. Iya. Berarti Pak Bey, kalau boleh kita petik pelajaran dari kasus ini adalah fungsi pengawasan itu sangat vital untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan yang paling utama untuk menjaga akuntabilitas dari pengelolaan suatu perusahaan. Baik itu BUMN ataupun mungkin nanti di sektor swasta yang lain. Saya kira ini pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh semuanya saja saya kira Pak Bey ya. Dan kembali lagi SDM menjadi kunci utama supaya Dewan Komisaris itu bisa betul-betul bermutu. Ibaratnya begitu ya Pak Bey ya. Baik, terima kasih Pak Bey sudah sharing banyak terkait dengan kasus yang cukup menghebohkan dan cukup membuat alasan yang kuat bagi kita berpakaian gelap pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Bey. Sama-sama Mas Nino, terima kasih. Demikian rekan-rekan akuntan sekalian, perbincangan saya dengan Pak Bey Hartono terkait dengan kasus yang terjadi yang cukup mengguncangkan kita semua. Semoga dari podcast ini kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga bahwa Dewan Komisaris atau fungsi pengawasan itu tidak bisa diartikan secara sempit. Itu harus betul-betul diartikan secara komprehensif dan SDM memegang kunci dari berhasil atau tidaknya fungsi pengawasan itu. Sehingga pengelolaan perusahaan bisa jauh lebih akuntabel. Saya kira demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Matur nuwun sama-sama Mas Nino, sukses ya. Terima kasih.